Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vina Islami, dosen mata kuliah Service Excellence. Ya, pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang strategi pelayanan pelanggan, komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi ada dua, ya, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal dengan pelanggan. Kita bahas komunikasi verbal dengan pelanggan. Komunikasi verbal dengan pelanggan ada 4 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip mendengarkan pelanggan. Kedua, prinsip mengatakan apa yang diinginkan dikatakan. 3, prinsip menggunakan tata bahasa yang tepat. Dan 4, prinsip bertanya dan menjawab dengan benar. Prinsip mendengarkan, ya, berkomunikasi dengan tersenyum atau dengan kemarahan akan menghasilkan tanggapan dan hasil yang berbeda. Ya, ketika kita mendengarkan, kita harus tetap tersenyum, ya, menunjukkan muka yang ramah kepada pelanggan. Ya, contohnya yang tidak tepat, ya, yuk met pagi, ada perlu apa Anda datang ke sini? Ya, pelanggan akan merasa kasar sekali sikapnya, ya. Dengan demikian, contoh yang baik adalah selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, saya mengerti. Ya, sehingga pelanggan akan merasa lebih dibantu, ya, atau merasa disambut dengan ramah. Mendengarkan dengan efektif akan memberikan pengertian mengenai kebutuhan pelanggan. Prinsip menggunakan tata bahasa yang tepat, ya. Tata bahasa formal akan mengangkat citra dari perusahaan kita. Contohnya, baik Pak, keluhan Bapak akan kami usahakan untuk ditindaklanjuti. Ya, bisakah Bapak menjelaskan pada saya kapan membeli handphonenya? Kata usahakan mengandung berbagai interpretasi yang tepat, sehingga seolah-olah kita benar-benar ingin membantu atau mengatasi keluhan dari pelanggan. Terus ada prinsip bertanya dengan benar dan menjawab dengan benar, ya. Prinsip mengatakan apa yang ingin dikatakan, ya. Anda mungkin tidak mempunyai kesempatan kedua untuk menjelaskan kembali maksud Anda, sehingga sampaikan informasi penting di awal dari percakapan kita. Terus melayani pelanggan dengan dimulai sejak pertama kali pelanggan masuk ke tempat pelayanan. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal, ya. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1, intonasi dan nada bicara. Yang kedua, penampilan dan grooming. Ketiga, jarak tubuh dan kondisi lingkungan kerja. Yang keempat, komunikasi lewat warna. Komunikasi nonverbal dan body language ada yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu clean, careful, cheer, charming, dan chummy. Ya, perhatikan kesehatan dan kebersihan dari seluruh tubuh. Ya, penampilan busana, yang ketiga sentuhan bahasa tubuh, dan perhatikan sikap kita. Ya, ada juga yang dikenal dengan prinsip 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, keadaan fisik penampilan luar Anda dapat mempengaruhi image Anda dan perusahaan secara profesional. Jika frontliner tidak berpenampilan rapi dan bersih akan menjadi kendala bagi pelanggan untuk kesan positif yang pertama. Ya, perhatikan juga tatapan mata, ramah dan tersenyumlah, dan tegakkan kepala. Bertatap muka dengan pelanggan. Yang pertama, opening greeting atau salam pembuka. Yang kedua, membantu pelanggan. Yang ketiga, closing greeting atau salam penutup dan kelanjutan dari transaksi. Bertelepon dengan senyuman. Pertama, simak dengan seksama pembicaraan di telepon. Yang kedua, open greeting salam pembuka. Ketiga, membantu pelanggan. Dan 4, closing greeting atau salam penutup dan kelanjutan transaksi. Ya, bagaimana membangun kecerdasan emosional dalam melayani pelanggan? Pertama, kita harus mengetahui 4 kebutuhan dasar emosi pelanggan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk dipahami. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa dicintai. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasa dipentingkan. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa nyaman. Jenis pelanggan yang menyulitkan. Pertama, ada pelanggan yang marah, pelanggan yang menjengkelkan, ya, pelanggan yang suka mengkritik terus-menerus, pelanggan yang tidak berhenti bicara, dan pelanggan yang tidak bisa mengambil keputusan. Serta ada juga pelanggan yang aneh, ya. Terus ada juga prinsip dasar pelayanan pelanggan. Pertama, prinsip menciptakan kesan yang positif, ya. Perhatikan fonetik kita, tutur kata, tutur muka, dan kedua adalah prinsip menjaga keramahan dan kesopanan selama berinteraksi.
Ucapkan magic words, mengucapkan kata maaf, sebutkan pemanggilan pelanggan, katakan sesuatu dengan senyuman, dan sikap tubuh sopan dan ramah selama berinteraksi. Yang ketiga, prinsip menunjukkan sikap yang baik. Menghargai kebaikan yang ada pada diri sendiri, percaya akan diri sendiri. Yang keempat, prinsip integritas. Kerjakan sesuai dengan janji, bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Prinsip yang kelima adalah melayani dengan hati. Ketika persepsi yang terbentuk positif, maka pelanggan menganggap frontliner melayani dengan hati. Sekian untuk pertemuan kedua. Terima kasih.